Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Yuneri menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Kali ini saya bersama dengan owner Bumbu Rujak Mang Atta, Ibu Ninyoman Dewi Milayanti. Jadi bagaimana memproduksi sebuah bumbu rujak gitu ya, dan situasi pandemi seperti ini apakah masih ramai dicari oleh pembeli? Mari kita langsung sapa Ibu Dewi Milayanti. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu para pemirsa. Ya. Bagaimana kabar Ibu? Kabarnya Astungkare, kabarnya baik. Luar biasa. Baik, sehat ya Bu ya? Iya, Astungkare. Semoga juga pemirsa Bali TV juga dalam kondisi sehat walafiat kita semua. Luar biasa. Jadi memang kesehatan yang sangat penting ya Bu, yang nomor satu bahkan di situasi seperti ini. Iya. Di situasi apapun sehat itu paling mahal ya. Melebihi dari segalanya. Betul. Jadi ini produksi bumbu rujak ya Bu ya. Iya. Dan di Bali ini sudah familiar sekali ada bumbu rujak gitu. Dan ini sejak kapan sih Bu mulai produksi kemudian menjual bumbu rujak ini? Iya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya pemilik usaha bumbu rujak Mang Atta. Nama saya Ninyoman Dewi Milayanti. Di mana bumbu rujak ini sebenarnya adalah hobi ya. Hobinya itu memang hobi ya, dari dulu kita memang hobi, suka bikin gitu. Cuma saya belum pernah mempromosikan atau memasarkannya. Kemudian setelah mungkin tahun 2017 saya mulai karena usul teman, saran teman, karena pernah saya kasih gitu. Kenapa sih nggak diproduksi untuk dijual gitu. Kemudian akhirnya dari sana punya ada rasa, oh iya ya bener idenya gitu. Akhirnya 2017 awal ya, 2017 saya sudah mulai berproduksi. Waktu itu skala masih kecil ya, masih kita bikinnya paling berapa botol seperti itu. Kemudian lama-lama kita sudah promosinya karena kebetulan juga saya seorang pengajar, jadi ketemu teman di sekolah. Kemudian teman sekolah memasarkannya seperti itu. Iya. Jadi makin diketahui lah sama orang-orang, sama teman-teman gitu. Akhirnya ya sampailah pada situasi Covid sekarang ini, jadi bumbu saya itu sudah semakin dikenal seperti itu. Jadi kita pemasarannya sudah mulai lebih banyak. Untuk saat ini Bu, produksi per hari itu atau laku dijual tuh sampai berapa botol per hari? Kalau kita perharinya, kalau produksinya itu kita selalu produksi sampai 200 itu per hari. Kita hari Minggu kita tetap menerapkan holiday ya, libur ya. Jadi hari kita tidak berproduksi di hari Minggu. Kita berproduksinya 200 botol per hari itu. Kemudian kalau lakunya tuh kadang-kadang perbedaannya, kadang 3 hari itu nanti 600 itu sudah laku semua seperti itu. Iya. Semakin banyak ya orang yang suka dengan bumbu rujak. Dan ini rujak biasanya kalau yang kita kenal itu kan banyak berbagai macam jenis gitu ya bumbu rujak. Kalau dari yang jadi khas dari bumbu rujak Mang Atta ini apa Bu? Kalau khasnya ya karena saya memang suka yang ada rasa asamnya. Kemudian terasinya tidak terlalu banyak seperti itu. Kemudian rasa, kalau level pedas sih itu relatif ya. Kemudian kemudian kentalan biasanya kalau saya itu sukanya yang lebih kental, jadi enak, gampang dicolek jadi nggak cair gitu. Mungkin itu kalau dari segi pengolahan mungkin hampir sama ya dengan produk-produk yang lainnya. Dan ini bahan dasarnya ini pakai gula merah ya Bu ya? Bahan dasarnya ada 2 macam, ada yang menggunakan gula merah, kemudian ada yang gula pasir, seperti itu. Bumbu rujak gula gitu. Iya. Dan ini sudah cukup dikenal ya Bu ya. Dan ini untuk pasarnya saat ini tuh kemana saja Bu? Kalau pasarnya kita di Bali ya hampirlah semua kabupaten sudah kita memiliki sellernya. Jadi kemudian di Bali itu saya katakan tadi, kalau di daerah luar kita sudah biasa kirimnya ke Kalimantan, itu ya Lampung juga, Lombok juga. Itu kita pasarkannya tuh lewat teman dekat dulu. Teman dekat memiliki suka jualan juga. Akhirnya dia yang memasarkan di sana. Jadi saya ngirim ke ke teman tersebut dipasarkan di sana.
Kemudian kalau di daerah Jawa seringan itu karena kontak-kontak person kita di Facebook gitu ya. Bisa ya Bu ya. Jadi mereka tuh pesen untuk pribadi, untuk konsumsi sendiri seperti itu. Nah Bu, perbandingan penjualan sebelum pandemi dibandingkan sampai berapa per hari? Ya. Kalau dibandingkan sebelum pandemi ya dengan setelah pandemi, rasanya hampir mirip ya. Kenapa? Kemungkinan ya menurut saya kalau saat pandemi orang cenderung diam di rumah gitu ya. Kemudian juga ada wacana kita lebih banyak mengkonsumsi vitamin C gitu ya. Tapi kalau vitamin C buah-buahan kalau dimakan segar gitu aja kadang-kadang kita ada rasa males lah gitu ya. Mungkin karena dicolekin sama bumbu, mungkin mungkin banyak yang jadi tertarik ya Bu? Ya jadi tertarik, jadi lakunya sebelum maupun saat pandemi rasanya hampir mirip lah. Artinya tidak terlalu jauh ya Bu ya, tidak terlalu signifikan penurunan di situasi pandemi gitu. Dan untuk bahan bakunya sendiri Bu, ini selama pembuatan tentunya juga tidak ada kendala atau tidak, dan ini memang di bahan bakunya dari Bali atau ada mendatangkan dari luar Bali? Ya, untuk bahan bakunya kita lokal dulu ya. Kalau misalnya kayak gula itu mungkin masih di Jawa ya produksinya, cuma gulanya aja. Kalau gula Balinya masih kita pakai yang berasal dari Bali. Asamnya lokal juga dari Bali ya, kebanyakan yang dari Singaraja. Cabenya juga mungkin kebanyakan dari sini, dari Kelungkung di sini. Produksinya banyak, tapi di daerah saya juga, saya sendiri dari orang Badung, di Badung juga banyak ada cabai. Jadi kebanyakan kita mempergunakannya itu adalah bahan bakunya bahan lokal. Luar biasa. Seperti Dan itu. untuk pemilihan gula merah ini kan juga ada berbagai macam ya Bu ya, tipe gula merah ini untuk yang cocok dengan rujak itu tentunya juga dengan kualitas sendiri ya Bu ya? Iya. Kalau dari kualitas gula itu yang pertama yang terpenting itu gulanya tidak berwarna terlalu gelap gitu ya, karena saya sukanya kalau bumbu rujak itu warnanya agak coklat seperti itu. Jadi saya pilih warna gula yang yang agak-agak merah sedikit seperti itu. Jadi kualitas kita kan sudah tahu kalau kita beli gula di mana, kita coba dulu untuk tester, kita lakukan uji coba. Oh kalau gula ini rasanya banyak ada kotoran dan lain sebagainya, ya kita ganti, kita nggak lagi pakai itu gitu. Kemudian untuk gula pasirnya kita pakai Tambora yang kita kualitasnya sudah jamin ya, bersih. Tidak pernah ada komplain lah di sana, jadi gula tidak pernah jadi tidak masalah di sana gitu. Tetap juga dalam pemilihan menggunakan kualitas yang baik ya Bu, untuk menjaga konsistensi. Karena konsumen adalah raja ya. tetap karena saat ini Bu ya, pedagang atau penjual bumbu rujak ini kan luar biasa banyak ya di Bali. Kamu melihat kompetitor yang semakin banyak gitu, bagaimana tetap bisa eksis untuk bumbu rujak Mang Atta ini? Baik, kalau bagi saya itu bukan kompetitor, itu bukan sebuah saingan yang harus saya takuti, enggak. Saya anggap itu semua saudara. Jadi saya membuat bumbu rujak itu demi kehidupan keluarga saya, dan juga sellernya yang bisa masih berkarya seperti itu. Jadi saya anggap adanya kompetitor dengan merek lain, jadi saya anggap dia sahabat saya, teman saya. Mana yang sini yang ada merek bumbu rujak, mana teman akrab saya seperti itu. Jadi kita sharing di sana. Apa yang saya pergunakan itu adalah ingin kualitas. Kualitas yang saya jaga, semoga konsumen itu merasa puas dan semoga tidak meninggalkan bumbu rujak Mang Atta seperti itu saja. Trik yang saya memiliki ciri khas sendiri gitu ya, fokus dengan produk yang dimiliki, jadikan kompetitor itu adalah sebagai motivasi ya, kita terus maju. Kemudian di tengah pandemi ini Bu, kita kan dituntut untuk terus berinovasi. Ada inovasi lain Bu dari bumbu rujak ini? Mungkin ada rasa-rasa gitu, atau bertahan dengan bumbu rujak bumbu gula? Kalau di situasi seperti ini, COVID seperti ini, untuk mempertahankan kan mungkin dari kemasannya aja. Kadang-kadang saya berinovasi. Kalau ini biasanya kemasan ini kan kita bisa pergunakan
untuk berbanyak Ya. gitu ya, harganya akan lebih mahal gitu. Misalnya mungkin kalau pas situasi seperti sekarang, kita yang buat dengan kemasan kecil, jadi kecil. orang Harganya bisa lebih terjangkau. ya lebih harganya akan lebih terjangkau seperti itu. Itu aja. Untuk mutu tetap saya harus Ya, dari packagingnya ya Bu? iya Dan, dari packagingnya. untuk satu botol yang mulai dari harga kecil itu mulai harga berapa Bu? Kalau ini kita jual dengan harga ada ya 16.000 ya, tapi kalau di swalayan karena mereka harus kena pajak dan Ya. lain sebagainya ada sampai 18.000. Iya. Kena pajak ya. Iya. Ya. Tadi sempat disinggung juga soal reseller ya Bu ya. Iya. Artinya bisa siapapun bisa bergabung dengan Rujak Mang Atta kemudian menjualnya kembali. Ada ini khusus Bu, syarat khusus mungkin ya untuk jadi resellernya bumbu Rujak Mang Atta. Ya, kalau syarat khusus sih nggak ada. Ada ya? Yang penting dia tetap komit bekerja, kemudian dia punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Jadi nanti biar tidak dipasarkan, kemudian dia lepas lepas di pasaran, tapi tidak diperhatikan. Sudah expired pun dibiarkan. Nah seperti itu. Itu aja komit. Yang penting komitmen dia ya untuk Sebagai penjual ya Bu ya. ya seperti Dan itu. berbicara expired, ini kalau bumbu rujak dalam satu botol ini kan sudah diolah ya Bu ya? Iya. Ini tahan berapa lama Bu? Kalau bumbu rujak ini tahan sampai 6 bulan tidak apa-apa, asalkan dia ditempatkan dalam suhu jangan kena sinar matahari. Langsung. Ya, kemudian jangan dibuka segelnya. Jadi 6 bulan pun tidak apa-apa seperti itu. Tapi kalau sudah buka, karena dia nanti kan kalau kita buka berarti sudah terkontaminasi ya. Harus kita taruh di kulkas ya, lemari pendingin seperti itu. Kalau setelah dibuka kemudian dipendingin itu tahan berapa lama? Itu sama bisa 6 bulan ya, tapi kan sudah ini dia tertutup, ya, Bu, ya? tapi dia sudah dalam kulkas. Baik. Seperti itu. Luar biasa. Jadi Rujak Mang Atta ini tetap survive, juga penjualannya juga masih lancar di situasi pandemi. Ini juga menginspirasi pelaku bisnis untuk terus bergerak dan berinovasi ya Bu. Iya, terima Bu, kasih. terakhir yang ingin disampaikan kepada pelaku bisnis yang saat ini mungkin tidak siap dengan adanya pandemi, yang bingung harus bagaimana, bisa sharing Bu, silahkan. Iya, baik. Siapapun yang tidak ada yang menginginkan kenyataan ini ya, Betul. COVID datang tiba-tiba, Betul. kemudian betul-betul memporak-porandakan perekonomian kita. Jadi harapan saya di sini kita selalu berinovasi. Seberapapun yang kita bisa, ayo kita berbuat semasih Tuhan memberikan kesehatan buat kita, sehingga masih kita berkarya seperti itu. Jangan kita takut dengan melakukan sesuatu, takut dikritik dan lain sebagainya. Mari kita bersama-sama membangun perekonomian agar kita tetap bisa eksis. Luar biasa. Ibu terima kasih banyak informasinya. Iya, sama-sama. karena waktu. Sehat-sehat ya Bu. Iya, terima Sehat selalu. kasih. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan owner Bumbu Rujak Mang Atta, Ibu Ninyoman Dewi Milayanti. Demikian bisnis Bali News kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.